Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Keberadaan organisasi masyarakat ormas dan kelompok preman kerap kali terlihat dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Mereka bukan sekedar penonton, melainkan pemain yang terkadang begitu mempengaruhi kehidupan sosial politik Indonesia. Kemudian misalnya kalau kita baca bukunya Nordau, fenomena keterlibatan ormas dan kelompok preman dalam ranah politik bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak era kemerdekaan hingga saat ini, eksistensi mereka sulit dipisahkan dari gelanggangan kekuasaan. Terkadang mereka berperan sebagai penjaga keamanan, namun tak jarang pula bertindak sebagai alat untuk menekan atau mengamankan kepentingan politik tertentu. Menurut peneliti premanisme dan politik di Indonesia, Ian Douglas Wilson, pengaruh ormas dalam organisasi preman dalam politik Indonesia sangat kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah kemampuan mereka dalam memobilisasi massa. Dalam konteks politik, dukungan massa adalah aset penting dan kelompok-kelompok ini memiliki jaringan yang luas untuk menggerakkan orang. Hal ini membuat para aktor politik kerap mencari afiliasi dengan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan keuntungan elektoral atau menekan lawan politik. Ya, karena organisasi masyarakat punya massa adalah model politik, kemampuan untuk mengorganisir orang, mengarahkan orang misalnya dalam konteks pemilu dan lain-lain adalah model politik yang sangat ampuh di konteks Indonesia. Dan ormas juga salah satu bentuk mengorganisasikan masyarakat yang translate ke kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat pada umumnya, mungkin itu. Selain kekuatan mobilisasi massa, ormas bisa menjadi jaringan membagi logistik. Dalam konteks tertentu bisa menjadi alat untuk mengintimidasi masyarakat atau calon lain. Kalau saya contohkan pemilu, ormas bisa sebagai jaringan untuk membagi logistik, misalnya membagi rezeki dan sebagainya. Itu mereka bisa mengumpulkan massa untuk misalnya event kampanye supaya seolah-olah ada dukungan banyak sekali. Mereka dalam konteks tertentu juga bisa menjadi alat untuk intimidasi masyarakat atau calon yang lain, dan bahkan sering pemimpin ormas menjadi calon tersendiri. Itu banyak sekarang. Itu sudah lama, sejak 98 banyak yang berbasis ormas atau organisasi kepemudaan itu ditranslate menjadi cara untuk masuk ke politik formal. Itu seperti bisa disebut training itu kan, untuk politik formal. Kamu sudah tahu punya konstituen, kamu sudah tahu untuk kasih makan sama pengikut kamu untuk membagi logistik, membagi proyek. Nggak mungkin menjadi pemimpin ormas tanpa kemampuan itu, dan itu udah skill yang diperlukan untuk menjadi politisi di formal. Ian Douglas Wilson pun menggarisbawahi, jika kerap pula pemimpin ormas muncul untuk menjadi calon pemimpin politik itu sendiri. Ia menyebut fenomena itu terjadi sejak tahun 1998. Mereka yang berbasis ormas menjadi calon pemimpin, masuk di politik formal. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, puluhan mahasiswa Prodi Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin diterjunkan sebagai relawan untuk memeriksa ribuan hewan kurban di Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesehatan dan kelayakan hewan yang akan dikurbankan di tahun 2025. Setiap tahun Universitas Hasanuddin mengembangkan program kolaborasi antara Prodi Kedokteran Hewan untuk Prodi S1 dan Prodi Profesi, Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin, dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Kolaborasi ini rutin dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Unhas menugaskan 20 hingga 30 mahasiswa kedokteran hewan sebagai relawan untuk pemeriksaan hewan kurban di Makassar. Tak hanya itu, tenaga pengajar dan dokter dari program studi kedokteran hewan dan Rumah Sakit Hewan Unhas akan turut andil dalam kolaborasi tersebut. Proses pemeriksaan hewan kurban terbagi menjadi dua, yakni pemeriksaan sebelum disembelih yang disebut antemortem. Pemeriksaan ini dilakukan 10 hingga 7 hari sebelum penyembelihan. Selanjutnya ada pemeriksaan postmortem, yakni pemeriksaan setelah hewan kurban disembelih. Koordinator Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Rumah Sakit Hewan Unhas, Dr. Hewan Anak Agung Putu Joni Wahyuda MSI, yang juga sebagai dokter hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 2010 hingga 2022, mengatakan jika pemeriksaan antemortem hewan kurban di Makassar biasa dilakukan untuk 5.000 hingga 6.000 ekor ternak sapi dan titik paling banyak berada di wilayah Biringkanaya dan Tamalan Reak. Sedangkan untuk di Kota Makassar, tiap tahunnya kawasan perumahan dosen Unhas menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak setiap tahunnya. Dari pengalaman saya juga, kami masjid yang paling banyak itu ada di kawasan Masjid Perdos Unhas. Satu waktu di tahun sebelum Covid, kami pernah satu masjid di sana cukup besar, itu sampai 120 ekor sapi dari pagi sampai kurang lebih jam 7 setelah maghrib itu baru selesai. Satu wilayah di sana itu di kawasan di Unhas, di perumahan dosen Unhas itu dengan 4-5 masjid itu bisa sampai 200 ekor sapi di luar kambing. Itu sangat luar biasa. Paling banyak. Dokter Hewan Anak Agung Putu Joni menambahkan, untuk penyembelihan hewan kurban mengikuti standarisasi hewan kurban melalui Kementerian Pertanian, yaitu prinsip asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan telah ada mahasiswa kedokteran hewan yang mendaftar sebagai relawan untuk pemeriksaan hewan kurban tahun 2025 di Kota Makassar. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, ternyata wanita lebih sering mengalami skoliosis dibandingkan pria. Apa yang menyebabkan kondisi ini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya? Berikut informasinya untuk Anda. Skoliosis atau kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan tubuh melengkung lebih banyak ditemukan pada wanita dibandingkan pria. Lebih dari 70% pasien skoliosis adalah wanita. Menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Yoso Waluyo SPKFR MSK, salah satu penyebab utama wanita lebih banyak mengalami skoliosis adalah karena faktor hormonal yang mempengaruhi perkembangan tulang belakang pada wanita. Jadi skoliosis itu sebenarnya gini, untuk skoliosis itu beberapa literatur mengatakan bahwa setelah umumnya gini, skoliosis itu umumnya terkena pada wanita, jadi kasusnya lebih banyak pada wanita daripada pria. Pada wanita, skoliosis itu biasanya dia kurvanya tidak akan meningkat setelah misalnya 2 atau 3 tahun setelah dia menstruasi pertama. Dr. Yos menjelaskan, jika pada wanita, skoliosis cenderung stabil setelah masa pubertas, yaitu setelah mereka mengalami menstruasi pertama. Artinya, setelah masa tersebut, kelengkungan tulang belakang pada wanita umumnya tidak akan semakin parah. Hal ini berbeda dengan pria, di mana perkembangan skoliosis bisa lebih cepat dan lebih berat. Kalau itu secara insiden, tapi kalau kenapa itu belum bisa di stand ya. Tapi memang kalau pada kasusnya itu untuk wanita itu di atas 70%. Ya, setidaknya dari saya sendiri mungkin lebih dari 70% pasien skoliosis saya memang wanita. Dr. Yos menambahkan, secara keseluruhan wanita memiliki prevalensi skoliosis yang jauh lebih tinggi dibandingkan pria. Dalam praktek medis lebih dari 70% pasien yang ia tangani adalah wanita. Ini menunjukkan bahwa skoliosis menjadi masalah yang lebih umum bagi wanita, meskipun beberapa literatur medis belum bisa sepenuhnya menjelaskan alasan pastinya. Meskipun wanita lebih sering terkena skoliosis, penting untuk diketahui bahwa deteksi dini dan perawatan yang tepat dapat membantu mencegah skoliosis berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Selain itu, dengan perubahan gaya hidup dan latihan fisik, skoliosis dapat dikendalikan bahkan pada kasus yang lebih ringan. Jadi,
Meski skoliosis lebih sering terjadi pada wanita, kondisi ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan jika ditangani dengan tepat. Jika Anda atau orang terdekat Anda merasa mengalami keluhan terkait postur tubuh, segera konsultasikan ke dokter spesialis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, di sekitar kampus Universitas Hasanuddin di Tamalan Rea terdapat beragam pilihan kuliner yang menggugah selera dan harganya pas di kantong mahasiswa. Ada beberapa tempat makan itu yang menjadi favorit dan wajib coba bagi kalian pecinta kuliner. Simak liputan berikut ini. Universitas Hasanuddin sebagai universitas terbesar di Indonesia Timur, tak hanya memiliki fasilitas lengkap, namun juga didukung oleh lingkungan yang mendukung kehidupan kampus. Seperti di sekitar kampus Tamalan Rea, terdapat beragam pilihan kuliner yang menggugah selera dan pas di kantong mahasiswa. Dari warung makan sederhana hingga rumah makan yang lebih modern, semuanya bisa ditemukan. Kekhasan rasa dan harga yang bersahabat menjadi daya tarik utama tempat-tempat makan ini. Selalu ramai dikunjungi terutama saat jam makan siang dan malam hari. Dua di antara tempat makan yang paling populer di kalangan mahasiswa Unhas adalah Warung Skage dan Dadar Doer. Warung Skage terkenal dengan menu ayam gepreknya yang pedas dan nasinya yang bisa nambah. Antrian panjang seringkali terlihat di depan warung ini, menunjukkan betapa digemarinya hidangan di sini. Sementara itu, Dadar Doer menawarkan konsep prasmanan, menu-menunya yang khas mengingatkan makanan di rumah. Porsi yang besar dan harga yang terjangkau menjadikan Dadar Doer pilihan tepat untuk makan kenyang tanpa menguras kantong. Keunggulan dua tempat makan itu pun diakui oleh mahasiswa Unhas. Mereka pun merekomendasikan makanan di tempat itu sebagai makanan wajib coba di sekitar Unhas. Pastinya Skage dong, karena yang pertama ayamnya lebih crispy dibanding yang lain. Yang kedua bisa tambah nasi dong pasti, apalagi kita mahasiswa. OTW gemuk nih. Dadar Doer itu merupakan makanan terbaru juga di Unhas. Dia itu menyediakan berbagai jenis prasmanan, tapi yang uniknya itu dia makanannya tuh khas banget rasanya. Jadi kayak gurih dan pokoknya mengingatkan kita kepada masakan di rumah. Jika Anda berkunjung ke Unhas, jangan lupa untuk mencoba sendiri kelezatan ayam geprek Skage dan Dadar Doer. Pengalaman kuliner ini dijamin akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kenangan Anda di kampus merah. Aminah Rahmahmat, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.